Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Emma Fitriani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya, Ibu ingatkan kembali untuk kalian yang belum mengisi absensi, silahkan segera isi absen di grup WhatsApp. Lalu, jangan lupa kalian menuliskan nama kalian berdasarkan nomor absen ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu peserta didik mampu memahami definisi teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan makna tersirat dan makna tersurat. Yang ketiga, mampu mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai teks eksposisi. Nah, kalian juga kemarin sudah menganalisis dari isi teks eksposisi ya, dari kebahasaannya, dari strukturnya juga. Nah, sama dengan pertemuan yang minggu lalu, minggu sekarang juga kalian akan menganalisis isi dari teks anekdot. Kalau kemarin menganalisis teks eksposisi, sekarang kalian akan menganalisis teks anekdot. Lalu, yang perlu kalian pahami, teks anekdot itu apa ya? Ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin membaca teks anekdot? Baiklah, Ibu akan langsung jelaskan saja ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, karena lucu tentunya teks anekdot memiliki unsur-unsur kelucuan dan juga ada kritikan. Nah, biasanya teks anekdot ini menceritakan tokoh terkenal atau orang-orang yang penting tapi berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Jadi singkatnya, teks anekdot ini adalah teks yang fiksi tetapi berdasarkan pada kehidupan nyata. Lalu apa saja tujuan dari teks anekdot ya? Nah, tujuan dari teks anekdot ini ada 3. Yang pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Tadi sudah disebutkan ya bahwa teks anekdot ini terdapat kritik di dalamnya. Nah, kritik tersebut baik dalam bidang hukum, politik, lingkungan, ataupun sosial. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah membangkitkan tawa dan menghibur pembacanya ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa teks anekdot ini mengandung unsur-unsur kelucuan. Tentu saja tujuannya untuk menghibur pembacanya. Lalu yang ketiga ada mengungkapkan suatu kebenaran dengan sifat yang ringan. Nah, karena tadi kritikan dan disampaikan dengan lucu, nah kebenaran itu dibungkus dengan cerita-cerita yang ringan dan pembacanya merasa terhibur. Teks anekdot itu terdapat 2 macam makna. Yang pertama ada makna tersirat dan yang kedua ada makna tersurat. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu makna tersurat ya. Nah, makna tersurat adalah makna yang mudah untuk dimengerti dari suatu bacaan karena makna tersurat itu adalah secara eksplisit ya, langsung ada di dalamnya, di dalam tulisannya. Jadi sangatlah mudah ya untuk menemukan makna tersurat dari sebuah teks eksposisi karena maknanya sudah jelas tertulis dalam sebuah cerita. Lalu untuk selanjutnya ada makna tersirat. Coba, ada yang sudah tahu apa itu makna tersirat? Ya, makna tersirat itu adalah makna yang terkandung atau tersembunyi dalam suatu teks karena makna ini tidak langsung jelas tertulis dalam suatu cerita. Maka dari itu, untuk mengetahui makna tersirat dalam suatu teks, kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan teks sehingga nanti kita akan mendapatkan makna tersiratnya. Seperti itu ya. Dengan mengetahui makna tersirat dan makna tersurat, kalian sudah tentu bisa membedakan apa itu makna tersurat dan makna tersirat ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya itu dari
Iya, keeksplisitan atau implisitan makna dalam suatu teks tersebut. Kalau makna yang tersurat itu eksplisit, tertulis dalam teks tersebut maknanya. Kalau makna tersirat itu implisit ya, tidak tertulis dalam suatu teks tetapi ada. Nah, dapat dipahami ya. Pokok-pokok teks anekdot itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada penokohan atau partisipan yang terlibat dalam suatu cerita tersebut. Lalu yang kedua ada peristiwa, kejadian atau konflik. Jadi peristiwa apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut. Lalu ada yang ketiga ada latar, yaitu latarnya itu ada di mana dan juga kapan terjadinya. Lalu untuk yang keempat itu ada humor. Jadi penyebab kelucuan teks anekdot tersebut itu apa? Nah, selanjutnya terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam suatu cerita tersebut ya. Untuk selanjutnya, mari kita baca terlebih dahulu teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Setelah kalian membaca teks anekdot tersebut, mari kita analisis teks anekdot tersebut, apa makna tersirat, makna tersurat. Untuk tadi makna tersurat itu kan makna yang sudah jelas tertulis dalam sebuah cerita. Nah, jadi makna tersuratnya adalah, jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Nah, di sana kan disebutkan bahwa makna tersurat itu makna yang secara eksplisit terdapat dalam teks tersebut. Nah, ini juga sudah jelas-jelas ada dalam teks tersebut, makanya disebut dengan makna tersurat. Selanjutnya ada makna tersirat. Coba kira-kira setelah kalian membaca keseluruhan dari teks anekdot tersebut, apa makna tersirat yang dapat kalian ketahui? Iya, jadi ketika kalian belum mengetahui sesuatu, jangan bertindak seakan-akan paling tahu, padahal tidak mengerti. Jika kita seperti itu, maka apa bedanya kita dengan keledai? Untuk selanjutnya, mari kita analisis pokok-pokok dari teks anekdot. Nah, yang pertama ada penokohan. Kira-kira tokohnya atau partisipan yang terlibat dalam cerita tersebut itu ada siapa saja ya? Baik, yang pertama ada seorang raja yang bernama Timur Leng, lalu ada Nasruddin, dan yang ketiga pasti ada si keledainya yang belajar membaca ya. Untuk selanjutnya ada peristiwa. Nah, peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut yaitu raja memerintahkan Nasruddin untuk mengajari seekor keledai membaca. Dan yang ketiga ada latar. Latarnya itu terjadi di istana dan latar waktunya terjadi pada pagi hari. Dan selanjutnya ada amanat. Nah, amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut yaitu setiap manusia itu harus mau belajar ya. Jangan belajar untuk formalitas saja tetapi tidak mengerti apa yang dipelajari. Jangan belajar tetapi tidak ada ilmu yang didapat. Jangan seperti keledai yang tadi ya, membuka buku seperti membaca padahal tidak tahu apa isinya. Kita pun begitu. Ketika kita belajar harus ada ilmu yang didapat dan juga ada yang kita pahami. Untuk selanjutnya ada penyebab kelucuan yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Coba kira-kira setelah membaca teks anekdot tersebut, apa ya penyebab kelucuannya? Iya, ketika si keledai itu bertindak sedang membaca atau membuka-bukakan buku, padahal si keledai itu tidak mengerti apa yang dia lihat, karena si keledai itu hanya membuka-buka buku itu karena sudah dilatih sama si Nasruddinnya. Ketika itu dalam setiap lembarnya itu disimpan biji-bijian sehingga si keledainya itu mau menjilat-jilat buku dan membuka-bukakan buku ya. Seperti itu. Jadi itu penyebab kelucuan dari teks anekdot tersebut.
Setelah menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan, semoga kalian paham mengenai teks anekdot itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu untuk menulis sebuah teks anekdot. Setelah kalian menulis teks anekdot dari karangan kalian sendiri, jangan mencontek ataupun melihat ke Google ya. Nah, setelah kalian menulis sebuah teks anekdot, maka kalian mendata pokok-pokok yang terdapat dalam teks anekdot itu ya, seperti yang tadi sudah Ibu contohkan, apa saja tokohnya, latarnya, amanatnya. Lalu selanjutnya kalian menuliskan apa saja penyebab kelucuan dalam teks anekdot yang sudah kalian buat. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Ibu sangat mengapresiasi semangat belajar kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai teks anekdot. Akan tetapi nanti kita akan membandingkan teks anekdot dengan teks yang lain, dan juga kalian akan menganalisis kritikan tersirat dalam suatu teks anekdot. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.